Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan yang kita tak akan mampu untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari membuka mata ketika kita selesai bangun dari tidur sampai nanti kita akan tidur kembali, nikmat Allah tak akan mampu kita untuk menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semua panca indera kita Allah berikan nikmat. Semua kehidupan kita Allah berikan nikmat dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan manusia, dan kita wajib untuk mengimaninya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap subuh Rabu akan dibacakan beberapa pertanyaan dari buku tanya jawab pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, dan pada subuh ini kami akan membahas seputar masalah pada himpunan putusan tarjih jilid 3. Kami akan kembali melanjutkan pembacaan materi, yaitu di HPT jilid 3 halaman 566, yaitu cara sujud, ya, cara sujud. Bagaimana cara sujud? Kita mengetahui bersama ada beberapa perbedaan cara sujud. Setelah kita melakukan i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, salah satu bacaan yang kita baca. Kemudian cara sujud itu ada yang memulai dengan tangan terlebih dahulu, ada yang memulainya dengan lutut terlebih dahulu. Memang ini merupakan ranah perbedaan yang luar biasa kalau kita mencoba membaca, menggali dari beberapa sumber. Kita baca juga dari sifat solat Nabi, yang dimana banyak mengambil pendapat-pendapat dari Nasiruddin Albani. Kemudian juga kita juga baca dari beberapa referensi, khususnya juga dari HPT maupun yang lainnya. Memang ini merupakan perdebatan yang khilaf di antara para ulama. Akan tetapi kita akan membahas tentang bagaimana tuntunan daripada himpunan putusan tarjih jilid ketiga. Apakah mendahulukan tangan terlebih dahulu, apakah mendahulukan lutut? Ya, nanti kita akan coba untuk gali. Yang bagian yang ke-12 adalah membaca takbir tanpa mengangkat tangan lalu sujud dengan cara meletakkan, ini pendapat daripada himpunan majelis tarjih, meletakkan kedua lutut di tempat sujud, ya, dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari-jari ke arah kiblat. B. Meletakkan kedua tangan, dahi dan hidung di tempat sujud. C. Merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Jadi tangan itu sejajar dengan bahu, serta merapatkan jari-jari tangan
dan tidak digenggam ketika bersujud. Jadi kebalikan Pak, ketika kita takbir itu tangan direnggangkan, akan tetapi maksudnya jari-jari direnggangkan, akan tetapi ketika kita sujud itu jari-jari dirapatkan, kemudian sejajar dengan bagian bahu. Di sini ditulis oleh tim majelis tarjih. Doa yang dibaca adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau doa Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la, atau doa Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Jadi ada 3, silahkan Bapak pilih ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau doa Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la, atau doa Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Ini tidak boleh kita saling salahkan, baik. Ada orang yang baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ada dalilnya. Nah, setelah berdiri tegak dari ruku, maksudnya ketika i'tidal kemudian melakukan sujud. Ini lebih detail lagi, majelis tarjih menjelaskan. Setelah berdiri tegak dari ruku, maksudnya ketika i'tidal kemudian melakukan sujud. Dalam sholat didasarkan pada Quran surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 77. Kemudian lebih diperinci lagi, Pak. Tata cara sujud menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. A. Membaca takbir. Ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, berdiri tegak, jangan buru-buru langsung sujud karena kita melakukan gerakan harus tumakninah. Sami Allahu liman hamidah, turun ke bawah tangan, jangan digoyang-goyangkan ke depan ke belakang ya. Ketika sudah berdiri tegak, baca dengan tenang Rabbana walakal hamd, atau doa-doa yang lain yang diajarkan, Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, atau doa yang lain kita baca yang sesuai dengan sunnah. Berdiri tegak, jangan langsung sujud, tenangkan dulu kemudian sujud. Membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi langsung Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika mulai bergerak melakukan sujud. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah, dalam mana Nabi SAW bersabda, apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah lalu bacalah beberapa dari Al-Quran, lalu ruku sehingga tenang tumakninah, kemudian berdirilah sampai lurus, summasjud hatta tatma'inna sajidan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian sujud sehingga tenang, kemudian duduklah sampai tenang, lalu sujud lagi sehingga tenang pula, kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang B, meletakkan kedua lutut ya sebelum tangan. Meletakkan kedua lutut sebelum tangan. Ini yang dipilih oleh majelis tarjih. Jadi tidak tangan dulu, Pak. Meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, lalu tangan.
Apa dasar dalilnya? Hadis dari Wail bahwa ia melihat Rasulullah SAW ija sajada yadau rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Apabila beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Kami ulangi, apabila beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit berdiri untuk rakaat berikutnya, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika beliau berdiri bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya baru kedua lututnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan hadis Wail lainnya, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Apabila bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit berdiri untuk rakaat berikutnya, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Adapun hadis Abu Hurairah yang menyatakan sujud dengan meletakkan tangan lebih dahulu dari lutut, ini menurut majelis tarjih, bahwa hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan sujud dengan meletakkan tangan terlebih dahulu dari lutut itu adalah hadis, menurut penelitian majelis tarjih, adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Hadis ini bermaksud berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bersujud, maka janganlah berdekam menderum seperti unta, sebagaimana unta berdekam menderum, dan hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum lutut. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga hadis dari Abu Hurairah lainnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bersujud, janganlah mendekam seperti unta berdekam, dan agar ia meletakkan kedua tangannya kemudian kedua lututnya. Hadis riwayat Ahmad. Alasannya adalah karena hadis ini maklub terbalik. Jadi kalau dalam kajian hadis, hadis maklub terbalik ini termasuk dalam golongan hadis dhaif, hadis yang lemah, dan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang lainnya, yaitu an Abi Hurairah yarfa'uhu annahu qala idza sajada ahadukum falyabtadi bi rukbataihi qabla yadaihi wala yabruk burukal fahli. Ya. Dari Abu Hurairah ia menyatakan hadis ini marfu', diriwayatkan bahwa ia berkata, apabila salah seorang kamu sujud, hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, dan janganlah menderum seperti menderumnya unta. Hadis riwayat daripada Abi Syaibah. Bagaimana pendapat daripada para ulama? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wafat tahun 751 Masehi, 1751 Hijriah, 1350 Masehi, mengatakan, nih beliau mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menurut saya, kata beliau, hadis Abu Hurairah sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu termaksud hadis yang terbalik.
atau maklub. Matannya di kalangan beberapa rawi aslinya adalah, ini kata beliau, aslinya adalah hendaklah ia meletakkan kedua lututnya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, hendaklah ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua tangannya. Ini pendapat ulama. Saya lihat Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkannya seperti itu. Jadi memahami hadis ini. Kemudian As-San'ani mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dahulu sama seperti hadis Wail, hanya saja di dalamnya terjadi keterbalikan. Al-Khattabi wafat tahun 388 Hijriah 1998 Masehi juga menyatakan bahwa hadis Wail meletakkan lutut lebih dahulu lebih otentik. Kami ulangi, Al-Khattabi juga menyatakan bahwa hadis Wail meletakkan lutut lebih dahulu lebih otentik. Jadi Imam Ibnu Qayyim dan Al-Khatib dan As-Sam'ani memandang hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dahulu sebagai terbalik dan dhaif. Jadi kalau nanti Bapak-bapak juga membaca di sifat salat Nabi, itu juga ada pembahasan juga dari Albani bahwa lebih condong kepada tangan lebih dahulu. Memang ini terjadi perdebatan yang luar biasa, tidak perlu kita saling salah menyalahkan. Akan tetapi kalau bicara masalah himpunan putusan tarjih jilid 3, lebih condong atau lebih memakai hadis menurut penelitian dari para ulama berkumpul, lebih condong untuk memakai lutut terlebih dahulu daripada tangan, karena majelis tarjih menganggap bahwa dengan tangan mendahulukan tangan itu merupakan hadis yang dhaif. Kemudian hal ini dasarkan di beberapa hadis Nabi. Langsung saya bacakan saja. Hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, saya lebih cermat hafal dari antaramu tentang salat Rasulullah SAW. Aku melihat beliau ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya setenteng dengan bahunya, dan apabila ruku meletakkan kedua tangannya pada lututnya, lalu membungkukkan punggungnya, lalu apabila mengangkat kepalanya beliau berdiri tegak sehingga luruslah tiap tulang-tulang punggungnya seperti semula. Lalu apabila sujud ia letakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkan pada lambung, dan ujung jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang kedua ia duduk di atas kaki kirinya dan menumpukan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir ia majukan kaki kirinya dan menumpukan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya. Kemudian kami ringkas yang D, posisi ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan. Nah, posisi tumit, jadi posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan dengan direnggangkan atau dirapatkan. Jadi ada dua pendapat sekarang di majelis tarjih di buku ini, boleh untuk merapatkan ataupun boleh untuk membuka ketika kita sujud. Nah, posisi sujud tangan sejajar dengan bahu kita, dirapatkan jari-jari kita, kemudian jari-jari kaki itu menyentuh bagian sajadah ataupun bagian tanah, kemudian mengarah ke arah kiblat. Posisi tumit ketika sujud yang D bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan dengan direnggangkan atau dirapatkan. Direnggangkan atau dirapatkan, Pak. Boleh direnggangkan atau dirapatkan. Majelis tadi berpendapat karena hadis-hadis yang membahas atau menjelaskan kedua hal tersebut tidak ada yang dapat dijadikan hujah. Jadi kalau kita melihat di beberapa tontonan ataupun tayangan bahwa ketika sujud itu dibuka kaki kita, tapi di HPT jilid 3 itu silahkan memilih,
boleh dirapatkan ketika sujud, boleh juga dibuka. Ketika sujud hidung dan kening ya bersentuhan dengan tempat sholat. Ya ini penting Pak. Yang terakhir, ketika sujud hidung dan kening bersentuhan dengan tempat sholat. Jadi terkena bagian hidung dan kening. Sebagaimana pada hadis diriwayatkan dari Humaid Al-Sa'idi, diriwayatkan bahwa Nabi SAW apabila sujud menyentuhkan hidung dan dahinya di tanah tempat sholat dan merenggangkan kedua tangannya dari lambung. Merenggangkan kedua tangannya dari lambung, jadi membuka. Kayak apa kalau kita berjamaah misalkan, apakah membuka juga mengenakan dua kawan kita sebelah, maka jangan memaksakan diri Pak. Ketika kita rapat ya tidak apa-apa kita rapat, tapi ketika kita sholat sunnah ataupun kita menjadi imam, maka kita merenggangkan, ya hendaklah merenggangkan tangan kita daripada lambung kita, sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan, kedua tangan dari lambungnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejurus dengan bahu, tidak lebih. Karena ada hadis juga kita dilarang untuk menyerupai sujudnya atau duduknya seperti anjing Pak. Karena ada orang yang sujud itu menempel seluruh bagian lengannya ke tanah, tidak boleh menyentuh karena menyerupai seekor anjing. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian hendaklah sujud dengan ketujuh tulang, yaitu dahi dan hidung, kedua telapak tangan dan lutut dan dua ujung kaki. Jadi ada 7 bagian yang harus tersentuh oleh tanah, yaitu ketujuh tulang, yaitu dahi dan hidung, kedua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung-ujung jari. Jadi ujung-ujung jari itu ketika kita sujud boleh rapat, boleh renggang, jangan kita angkat. Nah, kadang ada orang yang tidak sujud itu jari-jari kakinya itu tidak rapat ke tanah tapi diangkat. Apakah kalau sakit tidak apa-apa Pak? Tapi kalau memang sengaja, nah ini kita menyelisihi daripada sunnah. Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan supaya bersujud di atas 7 tulang dahi seraya menunjuk pada hidungnya, di atas 2 belah tangan, kedua lutut dan di atas kedua ujung kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas tidak menerangkan apakah sujud yang diterangkan seperti itu berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan saja. Karena dalam hadis-hadis tersebut tidak diterangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan keumuman hadis itu dapatlah ditetapkan bahwa tata cara sujud yang diterangkan dalam hadis tersebut berlaku. Ya, tata cara sujud itu yang diterangkan tadi oleh hadis Rasulullah SAW berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali. Di samping itu belum ditemukan keterangan atau dalil yang membedakan antara tata sujud bagi laki-laki dengan perempuan. Yang G terakhir ketika bersujud membaca doa, ini banyak hadis-hadisnya tadi kami sudah bacakan di depan, silahkan pilih. Semoga apa yang kami sampaikan ini menambah wawasan kita untuk mengetahui bagaimana tata cara sujud dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Karena ujar Pak Jainal, masih ingat yang salah itu kata Pak Jainal mendahulukan jidat terlebih dahulu Pak. Punya tangan, punya lutut, misalkan jidat terlebih dahulukan, itu salah kata beliau. Yang mau lutut silahkan, yang mau tangan silahkan, akan tetapi majelis tarjih lebih memilih pendapat menggunakan lutut terlebih dahulu, karena menganggap hadis-hadis yang menggunakan tangan dianggap oleh himpunan putusan tarjih itu dianggap doib, dianggap lemah, dan juga berdasarkan daripada pendapat daripada para ulama tadi yang saya katakan, termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah lebih merajihkan lutut, kemudian As-San'ani lebih merajihkan lutut juga, kemudian kami juga pernah membaca dari mazhab Syafi'iyah lebih merajihkan lutut daripada tangan.
Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dan tentunya juga mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.